Bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk pelatihan PPMT Militan Kalbar tanggal 24 Februari sampai tanggal 11 April yang sudah diselesaikan dengan baik. Awalnya kami sempat khawatir apakah mereka bisa bertahan sampai 50 hari di tempat pelatihan, meninggalkan keluarga dan pelayanan mereka, karena sebagian besar dari mereka adalah gembala di gerejanya. Tapi puji Tuhan, 26 orang peserta dari angkatan pertama ini tidak ada yang gagal. Semuanya lulus 100%. Beberapa dari mereka memang sempat sakit, tapi mereka tetap semangat mengikuti pelatihan ini sampai selesai. Peserta PPMT angkatan pertama ini selain mendapatkan pelatihan untuk memperlengkapi keterampilan pelayanan rohani, juga diberikan pelatihan untuk keterampilan pertanian, peternakan, perikanan, dan juga perkebunan. Diharapkan dengan pelatihan yang holistik ini, peserta ditingkatkan kemampuan pelayanannya dan juga kemampuan untuk kesejahteraan finansialnya. Selain itu, kami juga berharap melalui program pelayanan yang holistik ini, gereja bisa berbagi kepada jemaat dan masyarakat yang bahkan belum mengenal kasih Kristus, sehingga mereka pun bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi melalui program yang holistik ini. Diharapkan dengan pelatihan yang holistik ini, semuanya lulus 100%. Peserta ditingkatkan kemampuan. Selesai mengikuti pelatihan ini, kami tidak membiarkan mereka berjuang sendiri. Kami memfollow up-nya dengan mengunjungi tempat pelayanan mereka. Sekaligus kita ingin memastikan bahwa pelatihan yang sudah diterima, mereka betul-betul kerjakan, sehingga gereja boleh bertumbuh, kesejahteraan gembala dan jemaat boleh meningkat. Dan untuk mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari, kami memberikan bantuan pinjaman dalam bentuk bibit, baik bibit lele, ayam, maupun babi. Mereka harus mengembalikannya nanti setelah panen. Tapi untuk membantu dan menolong mereka tidak mudah. Diperlukan tekad dan kerja keras untuk menjangkau mereka. Di samping tempat pelayanan yang jauh dari kota, medannya juga sulit. Akses jalan pun sangat terbatas. Mobil tidak bisa masuk, hanya bisa menggunakan sepeda motor, atau hanya bisa dijangkau dengan mobil double gardan. Bahkan seringkali kami harus jalan kaki. Itu hal yang biasa yang kami alami. Tetapi semuanya lunas terbayar ketika melihat sukacita, antusias gembala dan para jemaat ketika kami mengunjungi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, GKY adalah sebuah gereja yang diberkati Tuhan. Begitu banyak yang Tuhan sudah berikan kepada gereja kita. Tetapi mungkin kita lupa menyadari bahwa tujuan sebuah gereja bukan hanya untuk hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga hidup untuk sesama kita, terutama untuk saudara seiman kita yang ada di gereja-gereja pedalaman. Mari kita keluar dari zona nyaman kita menolong mereka, agar mereka bisa bertahan di dalam pelayanan mereka dengan kondisi yang minim dan terbatas, supaya mereka bisa tetap semangat melayani dan mengembalakan jemaatnya dengan lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita hidup untuk sesama kita. Jadi sebenarnya kemarin waktu pas nelpon Pak Melki kan mau ngomong sama apa pembicaranya untuk ngucapin terima kasih. Tapi kan kesulitan juga. Jadi sekarang ketemu langsung saya ngucapin terima kasih karena program 50 hari secara khusus saya sangat diberkati walaupun harus ditinggalkan. Harus ngurus anak dan di sini juga harus noreh selama Bapak pergi. Jadi terima kasih secara khusus juga. Saya baru naik mimbar, setelah Bapak tidak ada, saya naik mimbar. Salah satu saya bangga juga, dan kedua
saya merasa bagaimana pelayanan. Selama Bapak di sini kan pelayanan saya agak santai, jadi hanya ikut-ikut aja. Tapi sekarang saya harus lebih serius ikut pelayanan dan merasa bagaimana pelayanan. Saya baru naik mimbar setelah Bapak nanya untuk ucap dada, saya naik. Lahan-lahan untuk persawahan itu tidak ada. Tidak ada yang subur tempat kita di sini. Jadi paksa kita memang dah kebiasaan dari orang tua dulu sampai sekarang, memang itulah kerjaan kita di sini, ladang, karet. Cuma itu aja kerja di sini, tidak ada yang lain, Pak. Soalnya tidak subur. Jadi paksa kalau ada hutan agak luas, jadi paksa kita pindah-pindah. Soalnya tidak ada penamatu, tidak ada pupuk, tidak ada apa segala itu ini. Soalnya tenaga pertanian tidak pernah ada penyuluhan sini, Pak, sampai sekarang. Gitu ya. Soalnya kita tidak pernah pengalaman bagaimana kita bentuk bikin pupuk, bagaimana caranya, bahan olahnya dari siapa, tidak pernah mengalami itu. Pertama, saya atas nama pengurus di GPSK mengucapkan terima kasih atas dilaksanakannya program PPNT 50 hari. Secara khusus buat denominasi GPSK ini sangat bermanfaat luar biasa. Satu sisi karena GPSK sekarang ini kan untuk saat ini memang kita berada di wilayah-wilayah pedalaman, di mana hamba-hamba Tuhan harus bekerja keras untuk melayani Tuhan, termasuk juga di dalam penunjang kebutuhan hidupnya. Dan program PPNT 50 hari adalah program yang berbasis pada peningkatan sumber daya manusia, begitu ya. Sehingga bagi para pengerja di GPSK secara khusus yang ikut training ini, bagi mereka maupun bagi kami secara organisasi sangat menolong.